Hai sahabat Odapus, Story Odapus, komunitas Odapus Lampung hadir kembali. Kisah inspiratif perjuangan Odapus kali ini akan dibagikan oleh Atika Mutiara Okta Kevina. Kay, demikian sapaan akrabnya, terdiagnosa lupus dari usia 17 tahun. Dengan manifestasi klinis paru, sendi, kulit gosong dan mengelupas, serta sempat tidak bisa berjalan, Kay harus mendapatkan perawatan intensif di RSCM Jakarta. Dalam perjalanan sakit lupusnya, Kay mengalami beberapa komplikasi dan pernah ditangani oleh 32 dokter spesialis. Tidak mudah bagi Kay menerima vonis lupus pada saat usianya masih sangat muda dan produktif, di mana banyak sekali impian dan cita-cita yang masih ingin diraih. Yuk simak selengkapnya perjuangan Odapus tangguh kita, Atika Mutiara Okta Kevina, di Story Odapus, komunitas Odapus Lampung. Hai, Assalamualaikum. Saya Atika Mutiara Okta Kevina, Odapus dari Bandar Lampung. Kapan sih saya terkena lupus? Jadi di tahun 2022 ini adalah tahun ke-17, Sweet 17 saya sebagai seorang Odapus, karena saya terdiagnosa lupus sejak bulan Maret tahun 2005. Waktu saya duduk di bangku SMK kelas 1, kulit wajah saya tuh memerah. Posisinya tuh di pipi, seperti ini, di sebelah kanan dan kiri. Sekitar 1 tahun saya berobat ke dokter kulit saat itu. Setelah hampir setahun saya bolak-balik berobat ke dokter kulit dengan diagnosa alergi matahari, sinar matahari. Kulit saya benar-benar seperti terbakar, bahkan mengelupas. Sayangnya saya nggak punya ya pada waktu itu fotonya, karena waktu itu masih tahun 2004. Tahun 2004, sehingga belum seperti sekarang, smartphone sudah di mana-mana, dan saya benar-benar nggak berpikir untuk mengabadikan kondisi wajah saya saat itu betul-betul menyedihkan. Sampai kemudian setelah hampir setahun saya berobat, saya kok sering demam ya. Jadi pagi-pagi itu ketika saya bangun tidur, itu tuh saya bakal semangat gitu. Saya sekolah kan. Tapi kemudian ketika saya pulang, itu saya akan mendapati kondisi saya benar-benar lemas, nggak berdaya, seperti apa ya, kok kayaknya hidup saya tuh kayak gampang banget capek gitu ya. Saya memang aktif di beberapa organisasi saat itu, dan memang saya pada saat itu juga sedang berkompetisi untuk bisa menjadi seorang English debater mewakili SMK saya. Jadi dengan berbagai aktivitas yang padat, saya nggak menyadari gitu ya, karena saya senang memang beraktivitas, tapi ketika pulang itu saya benar-benar kayak orang sakit yang panas, demam, bahkan saya tuh sudah menghabiskan entah berapa lempeng. Teman-teman tahu nggak sih ada obat sakit kepala yang 1 lempeng itu isinya 10 lempeng, 1 lempeng isinya 10 tablet, saya nggak tahu lagi udah habis berapa puluh lempeng gitu, saking saya tuh selalu demam dan saya minum obat, kemudian nanti mereda, tapi seperti itu setiap hari gitu. Kemudian saya bosen akhirnya waktu itu berobat ke dokter kulit, kok kayak nggak ada kemajuan ya. Akhirnya saya berobat aja ke dokter umum, kemudian saya disarankan untuk ke salah satu rumah sakit swasta, karena dia melihat ada yang janggal nih dengan demam yang terus-menerus seperti ini gitu, bukan sekedar persoalan sakit di kulit. Saya cerita atas rekomendasi dari dokter umum tadi, saya akhirnya dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Lampung, karena dari demam yang saya rasakan secara terus-menerus tersebut tidak ditemukan sakit apapun gitu dari hasil pemeriksaan darah saya. Saya DBD enggak, malaria enggak, tipes enggak gitu. Sementara waktu itu tekanan darah saya tuh bisa mencapai 70. Pernya saya sampai lupa ya. Yang saya rasakan sudah seperti fly, dan saya nggak bisa berjalan tanpa dipapah memang saat itu. Dan pada akhirnya karena memang ada yang aneh di situ, saya ditanganin oleh dokter spesialis penyakit dalam saat itu, Dr. Ali Imron ya, yang menangani saya. Kemudian saya harus menjalani tes darah, yang mana tes darahnya tidak ada di Lampung. Jadi darah saya itu dikirim ke Jakarta. Jadi sampai dengan saya pulang dari rumah sakit, tes darah saya belum selesai. Kemudian sekitar seminggu kemudian saya baru kontrol ke Dr. Ali Imron tersebut dengan membawa hasil darah yang tadi dikirimkan ya ke Jakarta. Dan lalu malam itu, jujurnya saya nggak ngerti apa yang dijelasin oleh Dr. Ali Imron saat itu. Karena yang saya ingat, pada saat itu kondisi saya selesai dari rumah sakit,
opname di rumah sakit itu saya betul-betul masih nge-fly, saya benar-benar masih ngerasa lemes dan saya rasa saya belum sehat gitu saat itu ya. Kemudian dokter tersebut menjelaskan bahwa, oh iya betul, ini positif lupus. Apa itu lupus? Bahkan namanya saja saya baru dengar saat itu. Yang dari sekian banyak kata-kata dokter tersebut yang saya dengar adalah hanya, nggak takut ya, kata dokter itu. Ini bisa diobatin dokter, tanya ibu saya saat itu yang mendampingi saya, dan dokter itu bilang, kita upayakan. Lalu setelah itu dokter itu bicara apa, saya udah nggak tahu lagi, dan akhirnya saya dibawa keluar oleh mama saya dari ruang dokter. Kemudian mama saya yang melanjutkan mendengar penjelasan dari dokter. Saya pulang ke rumah saat itu, saya nge-fly. Saya juga ditemenin oleh papa saya saat itu. Cuma satu yang bikin saya sedikit semangat, papa saya bilang, nggak ada satupun penyakit di dunia ini yang nggak ada obatnya, kecuali sakit tua atau pikun. Papa saya bilang begitu. Dan sampai di rumah, saya cuman berdiri di depan cermin di kamar saya sambil saya bilang, ya Allah, ada apa di dalam tubuh saya? Kenapa saya? Saya nggak tahu itu sakit apa. Yang saya pahamin adalah hanya dari 2 pertanyaan ketika ditanyakan, ini bisa diobatin atau tidak, dan dokter tersebut menjawab kita upayakan. Kenapa nggak dokter itu bilang, iya tentu ini bisa diobati. Kenapa nggak seperti itu? Itu artinya there's something gitu dengan penyakit ini. Kemudian yang kedua juga, ketika kata-kata dokter itu menyampaikan ini membutuhkan pengobatan jangka panjang. Saya di situ betul-betul mengalami penolakan yang sangat amat besar. Saya bertanya kepada Allah, kenapa harus saya? Dosa apa saya? Seperti itu. Singkat cerita, saya bolak-balik masuk rumah sakit, saya tetap menjalani pengobatan, saya kontrol. Tetapi ada satu masa di mana pada saat itu, saya berhenti dengan obat-obat yang saya minum secara mendadak. Karena saya berpikir kondisi saya sudah lebih baik saat itu. Tapi ternyata ini juga menjadi catatan penting buat teman-teman Odapus semua. Jangan pernah berhenti mendadak untuk mengkonsumsi obat. Even teman-teman udah ngerasa bahwa badan kita tuh baik-baik aja. Ternyata kondisi saya kemudian malah jauh lebih parah. Saya sampai tidak bisa berjalan untuk duduk. Dari tidur posisi rebah ke duduk itu harus dibantu oleh seseorang baru saya bisa bangun. Saya betul-betul semakin mengalami penolakan. Penolakan saya juga terlihat dengan pada saat itu akhirnya saya tetap menjalani sekolah ya, meskipun saya izin dalam waktu yang cukup lama. Di tengah sakit saya alhamdulillah mendapat kesempatan untuk mewakili SMK saya untuk mengikuti English Debate Competition, dan saya sudah menang di tingkat kota. Saya menang di tingkat provinsi, dan seharusnya saya berangkat. Salah satu impian saya yang tidak bisa terwujud akhirnya, yaitu menjadi debater nasional. Dan karena akhirnya saya sakit, saya semakin mengalami penolakan. Dan penolakan saya juga selanjutnya saya lakukan dengan tetap mendaftar kuliah pada saat itu. Saya mengabaikan nasihat salah seorang bude saya waktu itu bilang, sudah berhenti dulu 1 tahun. Kamu sehatin dulu badan kamu, nanti baru kamu kuliah lagi. No, saya nolak. Saya akan tetap bisa beraktivitas. I don't care about lupus. Saya nggak peduli saya kena lupus. Itu yang saya pikir saat itu. Saya pasti bisa ngelawannya. Itu yang saya pikir. Sampai kemudian akhirnya saya masuk dan diterima di jurusan ilmu pemerintahan FISIP Universitas Lampung, Unila. Tapi baru 1 bulan, belum 1 tahun, 1 bulan saya kuliah di situ. Ternyata saya harus kembali bolak-balik masuk rumah sakit, dan akhirnya saya harus menyerah. Dan saya mengajukan cuti selama 1 tahun, dan disitulah dimulai petualangan saya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kondisi saya waktu saya dibawa ke Rumah Sakit Cipto itu benar-benar nggak banget ya. Kalau dibilang dokter tuh dulu tuh lupus tuh sudah hampir menyerang ke syaraf-syaraf saya, sehingga saya sudah sedikit tidak menyadari apa saja yang sudah saya ucapkan. Ketika itu pada tahun 2006 ya, saya berobat di Lampung tuh sampai dengan akhir 2006. Belum banyak yang mengalami diagnosa lupus seperti saya gitu, dan bahkan pihak rumah sakit swasta di Lampung itu sendiri yang menyarankan saya untuk berobat saja ke Jakarta. Di Jakarta ada berbagai
dokter yang saya kunjungi ya. Jadi kalau dokter spesialis penyakit dalam itu ada subnya lagi ya. Jadi mulai dari hematologi, hepatologi, reumatologi, paru, dan kemudian alergi, imunologi. Bahkan saya juga mengunjungi dokter syaraf, dokter mata, dokter kandungan. Berbagai dokter sudah pernah saya kunjungi dan akhirnya kemudian saya dirawat. Ya, disitulah mungkin hikmahnya menjadi titik awal saya mulai menerima kondisi yang ada pada diri saya. Ternyata dengan kondisi saya yang seperti ini, yang menurut saya saat itu ketika di Lampung, saya tuh udah paling menderita gitu. Ternyata masih banyak kok orang-orang lain yang jauh lebih harus berjuang lebih keras dari saya untuk penyembuhannya. Saya tuh nggak ada apa-apanya ketika saya ke Cipto. Bener deh. Saat itu memang paru-paru saya udah banyak kabutnya gitu ya. Dan benar-benar kondisi sendi saya, kondisi tulang-tulang saya itu sakit sekali sampai saya itu sudah pernah berucap, "Ya Allah, saya rela, saya ikhlas kalau Engkau mau mengambil saya." Sakitnya seperti apa saya nggak bisa deskripsiin ya. Tapi yang jelas saya sampai setiap hari tuh minta untuk kaki saya diikat sama mama saya. Supaya saya nggak ngerasain sakitnya. Karena rasa-rasanya tuh terkena hembusan angin aja tuh sakitnya luar biasa. Dan di tengah perjalanan saya di Cipto ternyata saya juga terdiagnosa hepatitis C yang diduga itu diperoleh pada saat saya harus mendapatkan transfusi darah secara buru-buru waktu saya di Lampung. Saya baru kemudian mulai membangun tuh kesadaran di dalam diri saya. Saya mulai kemudian mencoba untuk memahami, menerima, fase mulai menerima, dan saya mulai searching tentang apa itu lupus. Dan justru yang membuat saya lebih down adalah ketika saya searching tentang hepatitis C. Kenapa udah lupus kok ada hepatitis C sih? Sampai pernah pada saat itu saya sengaja mencari salah seorang dokter yang pernah merawat saya. Pertama kali merawat saya pada saat saya rawat inap di Cipto, namanya Dokter Ririn. Nah, waktu itu kan kadang-kadang kalau kita kontrol itu kita harus ngantri yang lama ya. Bukan kadang-kadang, memang selalu ngantri yang lama. Saya datang ke Dokter Ririn hanya untuk menangis dan menyampaikan kepada beliau, "Why? Kenapa nggak cukup lupus, dokter? Saya takut menyadari masa depan saya yang nanti mungkin akan serosis, akan kanker hati, belum lagi lupus saya. Saya matinya bakal gimana ya, dok?" Dan jawaban dokter itu justru di luar dugaan saya. Oke, saya dipanggil Ki oleh dokter itu ya. Oke, orang nggak sakit apa-apa pun tiba-tiba besok ketabrak mobil mati, Ki. Kenapa kamu berpikir untuk sesuatu yang itu di luar kendali kita? Saya nggak punya sakit apa-apa, tapi kalau Allah menghendaki saya mati, saya akan mati. Disitulah kemudian saya merasa lega dengan jawaban di luar dugaan yang saya dengar. Dan satu hal yang saya sangat nikmati ketika berobat di Cipto adalah saya betul-betul merasakan kedekatan secara emosional dengan dokter-dokter di sana. Tidak hanya sekedar menjadi seorang dokter, tapi juga bisa menjadi diskusi dan bertukar pikir. Dan akhirnya saya pulang ke Lampung di sekitar pertengahan 2007, tapi kemudian perjalanan saya tidak terhenti di situ. Pertengahan 2007 sampai seterusnya saya harus wajib kontrol sebulan sekali. Bukan sekedar ke satu dokter, tapi ke berbagai poli yang tadi saya sebutkan ya. Sehingga menghabiskan kurang lebih waktu seminggu setiap kali saya harus kontrol. Dan saya kembali kuliah ketika ada masalah di paru-paru saya saat itu dan sudah selesai. Terus saya sempat cek fungsi paru saya yang itu nggak 100% lagi. Dan dokter menyatakan ini harus tetap mengkonsumsi obat. Sampai kapan nggak tahu, nanti kita evaluasi gitu jawabannya. Saya kemudian ngomong sama mama saya yang saat itu nemenin saya, "Mah, sampai kapan sih kayak gini? Capek loh, ngerepotin mama sama papa terus." Aduh, saya kalau ingat itu benar-benar sedih lagi ya. Maksud saya gini, saya tuh capek ngerasa hanya menjadi anak yang nyusahin. Saya tetap tinggal di Lampung, saya tetap kuliah, tapi kok kemudian saya harus dalam tanda kutip merogoh kocek lebih banyak dari orang tua saya untuk biaya saya kontrol ke Jakarta setiap sebulan sekali, plus penginapannya, plus biaya operasional selama kami di Jakarta dan sebagainya. Capek saya ngalamin itu. Apakah hidup saya ini ditakdirkan untuk berobat? Tapi kemudian sama saya malah bilang seperti ini, "Kamu nggak boleh seperti itu. Urusan uangnya dari mana itu urusan mama dan papa. Kalau memang jalannya, ikhtiarnya harus begini, ya dijalanin. Kita sebagai manusia itu wajib untuk berikhtiar semaksimal mungkin."
Disitulah saya merasa malu ya. Saya nggak kebayang andai kata saat itu saya yang menjadi mama saya. Mungkin saya juga nggak tahu deh gimana ya. Sekarang saya sudah memiliki anak, saya jadi tahu persis bagaimana ketika kita melihat anak kita sakit itu rasanya jauh lebih sakit. Sampai akhirnya dari 2007 ya, 2007 pertengahan sampai 2013 saya kemudian banyak menemukan teman-teman lain sama Odapus dari berbagai daerah. Dan salah satu Odapus yang menjadi sahabat dekat saya bernama Rani dari Sukabumi. Tapi kemudian Allah sudah memanggil beliau di tahun 2013. Ya, itu salah satu kehilangan terbesar saya. Berkali-kali kami kontrol bareng, kami tidur di kosan yang sama, kami ngobrol bersama sampai tengah malam, makan makanan yang kami suka, nyanyi-nyanyi sendiri kadang-kadang di depan poli sambil nunggu antrian. Ya, banyak hal yang udah kami lakukan bersama, dan saya benar-benar seperti menjadikan beliau itu role model saya, karena saya ngeliat beliau udah terkena ginjal. Maksudnya lupusnya tuh sudah menyerang ginjal. Dan ada berbagai kondisi lain yang membuat dokter sudah pernah memvonis beliau berapa kali, tapi nyatanya beliau tetap bisa bertahan sampai bahkan beliau menikah. Jadi dengan ketika beliau meninggal pada saat beliau melahirkan anaknya, itu benar-benar membuat saya seperti kehilangan role model. Semoga Allah merahmati beliau dan semoga Allah menggolongkan kami sebagai teman yang bertemu dan berpisah karenanya. Bahwa saya sangat amat takut dengan sinar matahari saat ini. Teman-teman bisa lihat, ini saya di kantor saya ya. Jadi setiap siang saya selalu menutup jendela yang ada di sebelah saya ini. Karena saya nggak tahan dengan sinar matahari yang walaupun itu hanya masuk lewat jendela. Rasa-rasanya tuh saya mau pingsan, sel-sel yang ada di tubuh saya tuh kayak apa ya, tulang-tulang tuh kayak lepas, kayak mau lepas ya, saya nggak bisa deskripsiin lah gitu. Dan itu kondisinya bertambah. Maksud saya dulu pada saat saya mahasiswa tuh walaupun saya tahu saya alergi sinar matahari, saya masih ikut tuh aksi di jalanan, saya masih ikut demo-demo di jalanan dan saya bisa tetap kondisikan itu. Tapi sekarang saya nggak bisa bernego. Bahkan ketika saya ada di dalam mobil dan saya terkena panas dari luar, itu akan tetap ngefek di badan saya. Ketika malam hari, subuh hari, bagaimana rasanya sakit yang ada di badan saya. Ya alhamdulillah saya nikmatin. Saya pernah benar-benar mengalami tidak merasakan itu sama sekali, itu pernah gitu. Tapi kemudian juga ya dengan berbagai fase kehidupan yang saya lewati, apalagi sekarang juga saya sudah menikah, saya sudah punya anak, pastinya lebih banyak kesibukan, itu semakin sulit untuk bisa mengontrol kondisi tubuh saya tuh benar-benar tetap fit dan terjaga. Sisi ketika dia sedang tidak flare up, dia itu akan terlihat seperti orang yang sangat sehat gitu. Dan bahkan ada beberapa kesempatan Odapus tuh mendapatkan pandangan-pandangan dari orang lain yang nggak percaya gitu loh, ketika dia harus nggak bisa kena sinar matahari, ketika dia nggak bisa capek, itu belum lagi dengan obat-obatan yang tetap harus dia konsumsi yang itu jumlahnya nggak sedikit ya. Even dia sedang dalam kondisi terjaga sekalipun dia ada beberapa yang nggak bisa lepas obat sama sekali. Nah, hal-hal itulah yang membuat kemudian dalam beberapa pembahasan tentang lupus itu disampaikan Odapus ini juga rentan terkena psikisnya. Plus juga satu lagi ya, kalau saya perhatikan entah ini sudah ada penelitiannya atau belum, kenapa kok banyak ya Odapus yang sebelum dia terdiagnosa itu ternyata dia adalah seseorang yang sangat aktif, banyak kegiatan di luar. Sehingga ketika pada akhirnya dia terdiagnosa dan dia harus berdamai dengan kondisi tubuhnya, dia harus banyak diem di rumah, dia nggak boleh banyak pecicilan keluar karena takut sinar matahari dan sebagainya, nggak boleh banyak beban pikiran ataupun nggak boleh terlalu capek, itu pada akhirnya membuat dia merasa nggak berguna lagi gitu. Apalagi pengobatan lupus ini adalah pengobatan yang jangka panjang gitu. Nah, saya pengen sampaikan sedikit pesan untuk para pendamping Odapus ya. Untuk kamu-kamu yang sayang sama Odapus yang ada di sekitar kamu gitu ya. Misalnya kamu punya keluarga atau punya teman Odapus. Gini deh, ketika dia lagi cerita sesuatu gitu ya,
didengerin aja deh gitu. Karena kadang-kadang kita tuh nggak kebayang gitu ketika dia bilang, aduh sakit banget gitu, misalnya sendi, kaki segala macam. Apa sih gitu, orang masih muda lu sakit-sakit kayak udah tua aja, lu kayak rematik aja gitu. Mungkin ada yang berpikiran gitu kan. Nah padahal itu emang bener-bener sakit guys. Saya juga nggak bisa sampai nggak bisa deskripsiin gimana waktu itu saya sampai bener-bener merasa sudah menyerah dan pengen pengen berpulang aja gitu saking sakit gitu. Atau juga ketika dia berkata, "Saya lagi nggak bisa nih kena panas," gitu. Please jangan diledek gitu tuh. Saya sampai saat ini 17 tahun jadi Odapus aja kadang-kadang masih gengsi loh ngaku kalau saya capek, bener deh. Nah tapi ketika dia sedang sehat gitu ya, ketika dia sedang nggak flare up atau nggak kambuh, ya beri dia kepercayaan gitu. Jangan juga terlalu dimanja untuk nggak boleh ngelakuin ini itu. Karena nih satu tips ya. Tips juga sekaligus untuk para Odapus, jadilah seseorang yang bahagia. Istirahat gak boleh terlalu capek, oke, ketika kondisi kita memang sedang nggak fit gitu ya. Tetapi ketika lupus kamu sedang terkendali, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Kamu hobi apa, kamu punya kreativitas apa, lakukan. Jangan terkurung dengan kondisi di mana gue Odapus, gue nggak boleh capek. No, buat gue ya, buat saya, buat saya itu nggak berlaku sama sekali gitu ya. Karena saya pernah menerapkan itu gitu ya, ketika saya coba diem di rumah tuh malah akhirnya tuh saya tambah stres dan memicu untuk kekambuhan gitu ya. Kamu punya kreativitas apa, jahit kayak punya kreativitas bikin kue atau apapun. Kamu kemudian pengen bekerja, melamar pekerjaan gitu ya, mencari pekerjaan yang sesuai dengan karakter kamu, sesuai juga untuk dengan kesehatan kamu. Lakukan gitu loh. Dan untuk para pendamping Odapusnya, please dukung dia gitu. Karena itu salah satu cara untuk membuat Odapus bahagia dan pada akhirnya gitu ya, dia akan lebih bisa meminimalisir flare up atau kekambuhan lupus yang ada di dalam dirinya gitu. Saya juga mau terima kasih yang sangat kepada kedua orang tua saya, khususnya mama saya yang selalu punya keyakinan berbalut doa. Buat papa saya yang mengupayakan apapun untuk pengobatan saya. Untuk kakak saya yang saya ingat betul gaji dia di awal-awal bekerja itu didedikasikan untuk juga pengobatan saya. Untuk adik saya yang juga sabar gitu ya ngadepin segala kegak-jelasan saya pada saat dulu saya lagi parah-parahnya. Dan tentunya juga untuk suami saya. Terima kasih sudah mendampingi saya dengan apapun kondisi saya. Dan pastinya untuk anak saya yang sangat menjadi penyemangat untuk saya bahwa saya harus sehat. Dan semoga semakin banyak dokter dan juga praktisi kesehatan yang mengerti dan memahami serta care dengan lupus. Sebagai info, saya di komunitas Odapus Lampung dan sampai saat ini yang terdata Odapus Lampung ada 200-an. Tapi itu kami yakin masih banyak sekali yang belum terdata. Sehingga mudah-mudahan akses untuk pengobatan lupus semakin bisa diperoleh dengan mudah di Provinsi Lampung ini. Sekali lagi untuk para Odapus dan kamu para pendamping Odapus. Tetap semangat, tetap sehat, dan hadapin apapun kondisi yang ada di dalam diri kamu saat ini. Yakinlah bahwa Allah selalu bersama kita. Bye-bye. Salah satu hikmah yang Kay peroleh dari sakit lupus adalah Kay semakin mendapatkan arti dari sebuah ketulusan. Mendapatkan pendamping hidup yang tulus dan mendapatkan buah hati saat dirinya menjadi survivor lupus adalah anugerah yang luar biasa. Bahkan kini Kay kembali aktif dan berkiprah di salah satu lembaga negara yang bergerak di bidang pengawasan pelayanan publik. Kita tidak pernah tahu kapan anugerah itu akan turun. Lakukan saja yang terbaik dan biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melakukan sisanya. Karena saya sudah punya tiket khusus untuk berpulang kepadanya, hanya ingin memberi sebanyak-banyak manfaat kepada siapapun sebelum tiket itu saya pergunakan. Nantikan kisah-kisah inspiratif dari survivor-survivor lupus tangguh selanjutnya. Dan ikuti terus Story Odapus di medsos Komunitas Odapus Lampung, di IG, Facebook, dan channel YouTube Komunitas Odapus Lampung. Salam sehat, salam tangguh, semangat untuk semua Odapus dimanapun berada.